memiliki keinginan. Itu karena saya melihat orang tua saya seperti itu. Juga jadilah orang yang mampu memberikan solusi, menebarkan inspirasi, dan menoreh banyak prestasi, serta menebarkan semangat dan mampu memberikan motivasi. Seperti itu Mas Ozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ozi di sini di segmen Salam Sapa dan Saudara. Nah, pada kesempatan kali ini Ozi sudah berada dengan Ozi anggap sebagai inspirator, motivator Ozi karena dari beberapa hal yang sudah dicapainya, dari beberapa hal yang sudah menjadi kebiasaannya, itu yang secara diam-diam Ozi ini menjadi kita akan membahas tentang bagaimana sih kita ketika masuk kuliah dan apa yang menjadi target kita sebagai mahasiswa, dan selebihnya karena narasumber kita juga memiliki segudang prestasi, kita juga sedikit berbicara tentang itu. Oke Mbak, halo Mbak, selamat sore. Ya, selamat sore. Oke Mbak, Mbak Fitri ini bisa menjelaskan atau perkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Ya baik, salam sapa dulu ya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Fitriatin Nafsia, biasa dipanggil Fitri ataupun Fitriatin, itu terserah. Saya asalnya sama kayak Mas Ozi sini, sama-sama orang Sumenep, sama-sama dari Guluk-Guluk ya. Ya sama kayak Masnya ini. Terus prodi saya prodi TBI semester 4. Masih semester 4 dan ternyata memang kita masih sama ya. Ya mungkin Mbak Fitri khususnya apa mau bilang Mbak atau gimana ini? Bilang Mbak aja ya. Oke. Mbak Fitri ini bisa apa aja sih pengalamannya atau sibuk apa sih hari ini sampai sekarang ini? Sebenarnya saya agak pernah sibuk sih, cuma menyibukkan diri saja gitu. Menyibukkan diri dengan apa? Ya dengan sama seperti mahasiswa pada umumnya, masuk kampus, nugas, aktif di beberapa organisasi, seperti itu. Iya kah? Oh juga Mbak Fitri ini termasuk orang yang minat berorganisasi ya? Ya, bisa dibilang begitu. Ya, mungkin bisa disebutkan apa aja yang udah diikuti di organisasi? Untuk organisasi sebenarnya saya ikut dari maba dulu ya. Dari maba ada beberapa organisasi yang sudah saya ikuti Mas Ozi, semacam kayak UKMPI, ada PMII. Gimana ceritanya itu awal mula bisa minat berorganisasi? Kita kan tentunya ketika kita masih di bangku SMA ya, kita cuma diberikan gambaran tentang bagaimana kamu kalau berorganisasi dan gitu-gitu. Kalau Mbak Fitri sendiri gimana kok bisa untuk memberanikan diri untuk menjadi seorang yang berorganisasi? Jadi sebenarnya gini, pas saya mondok itu, saya kan mondok dulu Mas. Mondok di mana itu? Di Guluk-Guluk. Oh di Guluk-Guluk. Nah jadi waktu itu bukan di Anokoya ya, bukan pesantren besar, akan tapi cuma pesantren yang sederhana lah. Dimana di situ gak ada kayak organisasi, gak ada apa. Saya berkeinginan mikir gini, oh ya sudah nanti saya mondok, saya ngabdi dulu, organisasi ataupun pengalaman itu nanti bisa saya cari kalau sudah keluar dari pondok. Jadi terlebih dari pembahasan kita dari tadi, kita kan udah berbicara tentang organisasinya Mbak Fitri nih ya. Kita beralih kepada Mbak Fitri yang saya tahu juga bukan hanya seorang akademisi, tetapi juga seorang yang tidak mengesampingkan yang namanya prestasi. Nah, apa aja nih kalau boleh tahu prestasinya Mbak selama kuliah? Salah satunya aja. Kalau berbicara prestasi sih semua orang punya prestasi kan. Kalau saya pribadi, prestasi yang saya dapatkan selama kuliah ya Mas Uzi. Kalau yang sekolah kan nggak perlu. Dari maba itu saya kan memberanikan diri untuk ikut
salah satu kompetisi nyoba gitu, karena saya orangnya suka nyoba hal-hal baru. Iya kah? Waktu itu ada lomba orasi, Mas Ozi. Oh, iya. Lomba orasi pas waktu itu masih daring, jadi saya memutuskan untuk ikut itu karena kata saya orasi itu kayak keren ya gitu. Kalau cowok bisa orasi kayaknya biasa, baru kalau cewek baru itu kayak gimana gitu, ada sesuatu yang beda. Jadi dari itu saya memutuskan ikut, kemudian alhamdulillah dapat juara dari itu. Nah, ya itu awal mula pertama kali saya terjun ke lomba pas masa kuliah. Beda lagi kalau yang pas sekolah, ya itu pertama kali orasi, dan waktu itu dapat juara 1 Semadura, Mas Ozi. Wow. Di UKMBI. Habis itu semester 3 saya tetap terjun di dunia orasi. Waktu itu saya ikut di UIM juga, alhamdulillah juara juga. Terus yang di UTM saya ikut online, juara juga, Mas Ozi. Terus yang di Mandilaras waktu itu di PMII, alhamdulillah juara juga. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya juara orasi itu 5 kali sudah, dan berturut-turut alhamdulillah juara 1. Seperti itu. Dan selain orasi saya juga suka menggeluti literasi. Saya juga suka nulis esai itu, Mas Ozi, alhamdulillah. Tapi kalau karya tulis saya belum sempat juara 1, cuma juara 2 gitu. Ya mungkin bukan juara 1, tapi kan udah berprestasi. Terus gimana lagi? Terus apa lagi ya? Oh iya, saya waktu itu pernah ikut event menulis di Jawa Barat, Kuningan, Jawa Barat, dan waktu itu alhamdulillah saya jadi penulis terbaik di Jawa Barat, Kuningan, Jawa Barat. Penulis buku judulnya Sudut Pandang Rasa. Itu. Sudut Pandang Rasa udah jadi buku. Iya. Terus? Terus apa lagi ya? Saya punya beberapa karya antologi ya, antologi puisi dan juga cerpen. Dan alhamdulillah sudah juga dibukukan seperti itu. Cuma antologi itu sama temen, nggak sendiri, bukan karya saya sendiri, sama temen berdua gitu. Dan yang jadi wadahnya itu yang apa ya, yang mementori, yang nyuruh saya buat dibukukan itu dosennya saya. Ada salah satu dosen TBI. Dosen TBI. Oh iya. Kalau yang semester 4 saya gak begitu terlalu terjun ke lomba lagi. Maksudnya saya mikir udah waktunya pengabdian di organisasi seperti itu kan, udah jadi kepengurusan. Jadi saya jarang ikut lomba, ikut event saya sudah jarang. Yang sering itu semester 2 sama 3. Baru kemarin semester 4 itu ikut debat. Kebetulan jadi delegasi diutus oleh MPS. Ya mau tidak mau saya harus terjun gitu. Itu pertama kali sih pengalaman yang di debat. Oh, yang di debat itu pertama kali, Mas? Pertama kali masih. Oh. Jadi dari berbagai macam prestasi yang udah dicapai oleh Mbak Fitri ini, apakah emang udah sebelumnya udah menjadi basic ataupun emang udah dibawa dari masa-masa SMA atau setelah berkuliah dan mengikuti organisasi? Sebenarnya kalau masalah kayak ikut kompetisi itu saya dari MI, saya MI kan, bukan SD. Itu saya sering diutus sekolah buat ikut lomba di luar, tapi gak pernah juara. Cuma masuk ke 10 besar, kadang juara 5, bukan juara itu kan. Ya, kayak itu. Terus kayak lomba sains tuh Mas Ozi, kayak lomba Semara 2 bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu saya sering juga diutus dari sekolah. Terus kayak lomba pidato, lomba apa lagi ya, lomba sains itu dah sering. Kalau seperti orasi itu emang, kalau orasi itu benar-benar murni pertama kali di sini, di kuliah dulu. Di pondok cuma ikut pidato ke Sumenep, ke Man Sumenep tuh kan Koya gitu. Terus ke intinya sekitar Sumenep itu dah. Orasi sama pidato kan ini juga agak terlalu beda ya, cuma tingkat apa yang membedakan itunya lah gitu. Iya betul. Jadi setelah ya mungkin dari berbagai macam pengalamannya Mbak Fitri sebelum masuk kuliah udah anggaplah bisa dikatakan udah terbiasa dan tinggal
tinggal meneruskan ketika udah masuk kuliah. Dan ternyata Mbak Fitri ini udah, selain mengimplementasikan dan meneruskan, ternyata memang bidangnya lebih terasah ketika udah kuliah kan ya. Dan ini juga menjadi apa ya, sebelumnya memang ini menjadi keinginan sih sebenarnya dari saya pribadi, dan tentunya tidak menutup kemungkinan kepada teman-teman mahasiswa yang lain, bagaimana ketika mahasiswa udah memiliki kesadaran bahwa ketika tidak ada capaian sama sekali, terkadang ada perasaan yang mungkin dirasa kurang gitu. Dan ini yang menjadi contoh kasusnya. Ini perbedaannya seperti itu, udah jelas gitu kan. Tapi mungkin ini juga menjadi PR sih kepada saya khususnya, dan teman-teman mungkin juga terinspirasi oleh Mbak Fitri, mahasiswa TBI yang memiliki impian, harapan, inspirasi dan motivasi lebih lah ketimbang orang-orang yang mungkin belum terjun di sana. Jadi berbicara tentang motivasi, apa sih rahasia ataupun motivasi terbesar Mbak? Atau memang dari keinginan sendiri atau yang bagaimana? Berbicara motivasi, kalau motivasi terbesar saya itu sebenarnya orang tua. Kekuatan terbesar saya itu ada di orang tua, Mas Yuzi, seperti itu. Saya bisa memiliki semangat, bisa memiliki keinginan, itu karena saya melihat orang tua saya seperti itu. Apa yang dilihat dari orang tuanya? Pengorbanan, perjuangan. Saya kan dari saya kecil, Mas Ozi, jadi curhat ya. Saya itu jauh dari orang tua, jauh. Maksudnya orang tua tuh kerja keluar, nggak di Madura. Jadi saya itu cuma diem sama keluarga di rumah, sama adik gitu, sama mbah juga. Nah dari situ saya mikir, masa orang tuanya saya kerja jauh-jauh, cari biaya buat pendidikan saya masih mau main-main kayak gitu. Jadi itu yang menjadi support system saya seperti itu. Bapak sih, yang terbesar itu bapak. Tapi masih lengkap kan orang tua? Iya. Alhamdulillah. Cuma yang sering ngasih motivasi itu bapak gitu. Bapak ya, yang menjadi motivasi besar lah gitu untuk Mbak Fitri bisa sejauh ini melangkah khususnya di bidang pendidikan, pengetahuan. Jadi setelah itu apa yang menjadi setelah Mbak Fitri ini memiliki prestasi dan sudah tahu motivasi terbesarnya adalah orang tua, dan apa yang menjadi harapannya Mbak Fitri ketika nanti yang mungkin akan dikontribusikan kepada Mbak Fitri sendiri ataupun kepada orang tuanya? Harapan saya sih tidak banyak. Saya cuma pengen lihat orang tua saya bangga dan bahagia punya anak saya begitu. Dengan ya enggak. Dengan saya patuh ke mereka. Oh, dengan patuh. Jadi selama ini Mbak Fitri mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua gitu ya? Enggak sih, sebenarnya orang tua itu enggak pernah nyuruh saya buat ikut ini, ikut itu, semuanya keinginan saya kan. Tapi keinginan saya itu muncul karena motivasi dari orang tua. Orang tua tuh cuma nyuruh kayak semangat Fit, belajar, intinya belajar dan belajar gitu. Kamu tidak perlu harus juara, tidak harus ini, harus itu, tidak gitu Mas Ozi. Cuma beliau itu nyuruh belajar dan belajar gitu. Wow. Ini menjadi rahasia mungkin juga menjadi rahasia setiap orang, karena tanpa dorongan diri sendiri ataupun dorongan dari eksternal kita, tentunya kita tidak akan mampu untuk bisa berjalan, khususnya kepada kita ya, khususnya Mbak Fitri juga tidak bisa sejauh ini sampai sekarang kalau tidak ada motivasi. Nah, yang mungkin selanjutnya mungkin Mbak Fitri ketika dikasih pertanyaan seperti ini, Mbak Fitri kan dari organisasi, dari prestasi yang udah dijalankan ataupun yang udah dicapai. Ketika diberikan pertanyaan, Mbak Fitri mau pilih organisasi atau prestasi nih? Gimana? Organisasi tanpa prestasi kayak gimana ya? Kayak ada yang kurang. Ada yang kurang. Prestasi tanpa organisasi
Kayak ada yang kurang juga. Sama-sama urgen, Mas Ozi. Gimana penjelasannya? Kan saya gini ya, ini juga menjadi apa ya? Saya kan juga berorganisasi gitu, tetapi saya tidak berprestasi. Apakah itu salah? Atau yang bagaimana menurut Mbak Fitri? Gak ada yang salah sih, yang berorganisasi sudah pasti berprestasi. Iya. Prestasi yang bagaimana? Yang berprestasi belum tentu berorganisasi. Lebih enak yang berorganisasi, karena kalau yang berorganisasi itu Mas Ozi, mereka sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan, sudah punya keilmuan tentang leadership seperti itu. Kalau mereka yang berprestasi kan mereka gak terjun langsung ke organisasi. Jadi kayak jiwa leadershipnya mereka tuh kurang seperti itu. Pengalamannya juga berarti cuma sekedar ketika dan orang-orang yang berprestasi namun belum berorganisasi, berarti cuma sekedar istilahnya mungkin cuma sekedar tahulah pengalamannya seperti itu, tapi tidak sedemikian banyak ketika dibandingkan dengan organisasi gitu ya, orang-orang yang berorganisasi ya gitu ya. Ya gitu Mas Ozi. Jadi oke. Yang terakhir nih, Mbak Fitri mungkin bisa kasih closing statement nih kepada teman-teman mahasiswa khususnya dan pemuda-pemuda yang mungkin belum kuliah atau belum memiliki kesempatan berkuliah, untuk bagaimana ketika kayak memberikan motivasi lah, bagaimana hidupnya untuk bisa selalu beriringan dengan motivasi, ataupun ya dari Mbak Fitri itu bagaimana? Enggak kuliah. Ya khususnya kepada mahasiswa. Motivasi ya untuk teman-teman, semangat. Jangan pernah takut mencoba. Jangan pernah takut salah, karena kesalahan yang pertama akan membukakan jalan untuk langkah yang kedua. Jangan pernah takut jatuh, karena hanya orang-orang yang tidak berani memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Intinya jangan pernah takut mencoba. Juga jadilah orang yang mampu memberikan solusi, menebarkan inspirasi, dan menoreh banyak prestasi, serta menebarkan semangat dan mampu memberikan motivasi. Seperti itu Mas Ozi. Wow, ini sebenarnya saya mau teriak nih, karena saya memiliki pengalaman baru setelah bincang-bincang santai sama anak TBI khususnya Mbak Fitri. Ya, karena ya kembali lagi karena dia juga salah satu inspirator saya. Jadi untuk teman-teman mungkin udah disampaikan juga untuk bagaimana teman-teman terus melangkah dan terus mencoba walaupun akhirnya gagal, tetapi kalian atau teman-teman sekalian harus terus mencoba, karena kita tidak ada salahnya untuk mencoba, dan kita tidak akan tahu mana ujung kesuksesan kita ketika kita masih belum mencoba. Ya mungkin hanya itu dari pembahasan kita kali ini, dan terima kasih banyak Mbak Fitri udah meluangkan waktunya ya. Di segmen Salam Sapa dan Saudara cukup sekian dari saya. Jangan lupa senyum hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.